Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Ovi Putranisa Lubis dengan nomor induk mahasiswa 2104607 dari Prodi Seni Musik angkatan 2021 Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang pengaruh musik dalam bidang kesehatan dan penyakit mental. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia dari materi presentasi kajian tulis ilmiah yang dibuat sendiri. Nah, untuk tahu materi lebih dalamnya, kita langsung aja menuju slide pertama. Nah, teman-teman, dalam slide yang pertama, aku bakal ngejelasin dulu nih, apa sih kontribusi musik dan apa hubungan musik dengan kesehatan mental atau kesehatan dan penyakit mental. Nah, jadi seperti yang udah kita tahu ya, musik itu udah tertanam banget dalam suara-suara yang timbul selagi kita beraktivitas sehari-hari. Bahkan kalau kita humming aja, kita lagi melakukan sesuatu, kita bakalan secara tidak sadar kita humming atau hanya bergumam yang bisa menimbulkan suara-suara yang dapat dikatakan sebagai musik juga gitu ya. Jadi musik itu emang udah melekat gitu dalam kehidupan sehari-hari kita. Bahkan penggunaan musik dalam pembentukan film, keberadaannya dalam konteks umum yang melibatkan pendengar dan penyuka musik menjadi salah satu faktor tingginya pengaruh musik dalam kehidupan. Nah, terus apa nih tentang kesehatan mentalnya ya? Jadi kesehatan mental udah bukan lagi hal yang perlu dibahas hanya antara pasien dan pengidapnya, bukan hanya antara orang profesional dan orang yang membutuhkan bantuan. Namun kini kesehatan dan penyakit mental bahkan menjadi topik hangat yang sering dibicarakan. Nah, meningkat pesatnya angka pengidap penyakit mental pada tahun ini juga menjadi motivasi saya untuk menulis karya tulis ilmiah ini. Nah, jadi sekarang apa sih hubungan antara dua topik di atas ya, antara musik dan kesehatan mental, dan apa pengaruh yang bisa diberikan kepada musik atau kontribusi apa yang bisa diberikan dari musik terhadap bidang kesehatan dan penyakit mental. Jadi kita akan bahas selanjutnya di slide selanjutnya. Nah, di sini ada lagi teman-teman ya, kepercayaan terhadap suatu musik dan perasaan nyaman saat mendengarkan musik. Nah, konsep ini menjadi keseluruhan intervensi yang didefinisikan dalam kerangka musik, kesehatan, dan kesejahteraan mental individu tersebut. Jadi, kepercayaan tentang nilai yang dibawa oleh suatu musik dengan jelas dapat membentuk perilaku sosial yang baik. Nah, maksudnya apa sih? Maksud dari dapat membentuk perilaku sosial yang baik hanya dengan mendengarkan musik seperti itu? Jadi akan saya jelaskan maksud dari perilaku sosial yang baik hanya dengan mendengarkan musik. Nah, pada slide ini ya, untuk anak remaja, musik dapat berarti banyak hal. Bahkan bukan untuk anak remaja doang ya, tapi di bawah anak remaja juga. Di sini ada 2 poin penting. Yang pertama yaitu membantu membangun karakteristik anak, dan yang kedua yaitu membantu memiliki pikiran dan kejiwaan yang tenang. Maksudnya apa sih? Jadi maksudnya adalah kayak misalkan ya, aku ambil contoh. Misalkan nih suatu anak ini suka dengerin soundtrack atau lagu-lagu dari kartun-kartun kesukaan dia yang ceria-ceria gitu. Nanti dari seringnya dia mendengarkan lagu-lagu tersebut, dia akan otomatis terbangun juga karakteristik dari anak tersebut. Dia sering mendengarkan lagu-lagu yang ceria, nanti anak tersebut karakteristiknya akan menjadi yang lebih aktif, lebih ceria, dan sebagainya. Nah, kayak gambar yang ada di samping ya, when words fail, music speaks. Jadi musik juga bisa menjadi wadah untuk seseorang untuk menyatakan atau mengucapkan atau memberitahukan isi pikiran mereka yang mereka tidak bisa memberitahukannya secara lisan atau langsung gitu. Jadi mereka bisa mengekspresikannya berdasarkan musik yang mereka sukai atau musik yang menurut mereka bisa membantu mereka mengekspresikan diri mereka. Nah, lalu selanjutnya ada metode yang digunakan musik dalam membantu pasien-pasien dalam bidang kesehatan mental ya, atau pasien-pasien pengidap penyakit mental. Nah, pada tahun 2012 peneliti Potolaki, McDonald, and Flowers yang merupakan tim
investigasi dari terapi musik dan community musik mengatakan bahwa dua metode ini berhasil membantu pasien pengidap penyakit mental menjadi lebih baik. Nah, metode yang pertama yaitu terapi musik. Jadi pada metode ini, sesi improvisasi kelompok dibentuk dan disampaikan menggunakan ide-ide yang juga beresonansi dengan pendekatan musik komunitas. Nah, musik yang sama dapat membantu bukan hanya satu individu, namun perkumpulan atau komunitas individu itu sendiri dan dapat terbantu oleh musik dan metode yang digunakan bersama. Nah, metode yang kedua yaitu therapeutic songwriting. Maksud dari metode ini yaitu intervensi terapi di mana peserta mengubah musik baru sebagai sarana untuk mengatasi masalah yang berhubungan dengan kesehatan mental. Nah, jadi inti dari pendekatan ini adalah kolaborasi kreatif antara klien dan terapis dalam konteks hubungan terapik yang mendukung pasien. Jadi pada metode ini sekelompok pasien dan sekelompok terapis juga akan berkumpul dan mengubah musik baru sebagai sarana untuk mengatasi masalah penyakit mental mereka yang berhubungan dengan kesehatan pastinya. Ada semakin banyak bukti yang menunjukkan bahwa jenis pekerjaan ini mengarah pada hasil terapeutik yang positif di berbagai diagnosis. Penulisan lagu terapeutik menciptakan peluang bagi orang untuk mengembangkan, bernegosiasi, dan mempertahankan berbagai jenis identitas. Selain itu, peserta atau pasien juga mampu membangun narasi kehidupan melalui lagu, dan ini dapat memfasilitasi refleksi pribadi pada aspek-aspek kunci kehidupan seorang pasien tersebut. Nah, jadi teman-teman udah jelas ya apa pengaruh yang diberikan dari musik dan kontribusi nyata musik dalam bidang kesehatan dan penyakit mental ini. Jadi pengaruh musik memang sangat tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi musik bukan hanya berperan sebagai hiburan atau yang lainnya, tapi juga bisa membangun karakter seseorang, membuat pikiran dan jiwa seseorang lebih tenang, dan bahkan membantu pasien pengidap penyakit mental menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Jadi itu tadi presentasi dari saya. Saya harap karya tulis ilmiah ini, informasi dari karya tulis ilmiah ini dapat berguna bagi pendengar dan penonton. Sekali lagi, saya Ovi Puterinsa Lubis dengan nomor induk mahasiswa 2104607. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.